Citizen. Welcome back to BBC Bincang bareng Sirus episode 4. Sebelum kita mulai, perkenalan dulu. Oh iya lupa aku. Yaudah. Sebelum kita masuk ke topik nih, aku mau nanya dulu dong. Kamu itu di Nemteknya apa nih? Ini itu adalah universitas yang aku impikan. Kalau kau Din? Nih, ini juga salah satu universitas impian aku, yaitu Universitas Indonesia. Terus kok pakai polisi juga? Soalnya aku punya cita-cita banyak, aku pengen jadi polisi, aku juga pengen jadi mahasiswa UI, ya banyak deh. Terus kamu masuk Unpad mau masuk mana jurusannya? Mau jurusan Ilkom. Kalau kau Din? Aku pengen masuk Sasjaw, Sastra Jawa. Tepuk tangan dulu dong. Ini polisi Jawa gitu ya? Iya, polisi Jawa. Nah, jadi kita kedatangan bintang tamu yang wow, Amazing. Aku mau fans banget sih sama bintang tamu kita yang satu ini. Siapa sih kalau boleh tahu? Keca, kamu tahu nggak? Kenalan dulu kali ya. Iya, kenalan dulu deh. Pasti belum pada tahu juga Iya. kan? Atau ada yang udah tahu di sini? Belum. Udah. Tapi ada banyak yang belum tahu. Jadi kenalan dulu deh. Oke. Halo Season, kenalin nama aku Aisyah Rahmani Murtadlo dan teman-teman bisa manggil aku Aisyah. Jadi aku merupakan alumni SMA 1 Depok juga nih, angkatan 44. Dan saat itu aku sempat diamanahkan juga untuk menjadi leader Osmansa dari Eksklusif. Ya, dan saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Indonesia, jurusan farmasi. Farmasi itu yang bikin obat-obat gitu nggak? Iya, betul banget. Tadi kakak bilang kakak masuk farmasi nih. Nah, jadi kalau misalkan orang yang masuk farmasi itu kalau udah lulus tuh bisa jadi apa sih kak? Kalau boleh tahu, aku soalnya penasaran nih. Oke, jadi untuk mungkin yang kamu tanya ke prospek kerja kali ya. Oh iya. Jadi prospek kerja farmasi itu udah luas banget nih teman-teman. Pertama, teman-teman bisa masuk ke ranah klinis. Yang teman-teman tahu mungkin jadi apoteker. Bisa banget nih jadi apoteker di rumah sakit ataupun di klinik, di apotek. Bisa juga kita ke ranah industri. Itu yang jadi produksi, research and development product, dan juga bisa jadi ke quality control product. Terus bisa juga kita kerja di ranah pemerintahan, misalnya di BPOM, Kementerian Kesehatan maupun BNN, dan banyak institusi lainnya berhubungan dengan farmasi. Gitu. Nah, jadi aku mau nanya dulu nih ke kamu Keisha. Kita tema BBC kali ini tuh tentang apa sih? Karena kita udah pakai gini nih, dan tentang universitas-universitas, kita mau bahas tentang gimana sih caranya. Lolos ke PTN impian. Kalau tips dari kakak gimana sih caranya biar bisa masuk lolos PTN itu? Oke, mungkin dari perspektif aku sebagai seseorang yang lolos lewat jalur SNMPTN atau UTBK ya, lewat jalur tes. Nah mungkin sebelum itu teman-teman harus bisa mempersiapkan dulu nih nilai rapot kalian biar bisa sama-sama memperjuangkan juga lewat jalur SNMPTN terlebih dahulu, ya kan? Baru kalau memang belum rezeki kita bisa usahakan lewat jalur SNMPTN. Gimana caranya? Itu sesuai dengan cara belajar teman-teman masing-masing, strategi masing-masing. Kalau aku sih dulu sempat ikut les, aku ikut bimbingan belajar secara offline, tapi aku juga sempat daftar juga nih kegiatan-kegiatan bimbingan belajar secara online, try out online, yang mana itu sangat membantu juga nih ketika aku mengerjakan UTBK secara langsung, karena udah biasa ngerjain soal-soal dan try out. Jangan lupa kalau bisa nih, kalau kalian orangnya terstruktur banget, boleh banget bikin jadwal pembelajaran, jadwal belajar kalian sendiri biar kalian bisa terstruktur dan konsisten dan tahu kalian kapan harus belajar, jadi nggak kelewat lah gitu istilahnya. Terus jangan lupa latihan-latihan soal, cari teman juga yang bisa jadi teman seperjuangan, dan jangan kebanyakan belajar juga, kalian juga harus tahu kalau kalian butuh istirahat. Jadi jangan lupa juga healing dan kalau bisa self reward kalau habis belajar. Kalau Aisyah dulu pernah nggak kayak overwhelmed gitu gara-gara
ujian, tryout gitu. Iya pasti, siapa sih yang nggak pernah overwhelmed di dunia ini gitu ya kayaknya. Bagi seorang yang bukan memperjuangkan PTN tuh pasti pernah dong rasa stres. Ya ada banget kok dari nilai TO yang kayaknya gak naik-naik atau ngeliat temen yang udah lulus duluan misalnya. Tapi itu memang hal yang salah satu yang menjadi sebab overwhelm aku. Tapi ya kita harus overcome it. Gimana caranya adalah dengan jalanin apa yang harus dijalanin, tetap usaha belajar, berdoa, dan percaya bahwa semua ada jalannya. Percaya bahwa semua yang ada di dunia ini sudah diatur oleh Tuhan, gitu aku percaya. Jadi kita tenang aja jalanin asal kita usaha dan berdoa. Bener guys. Bener guys, dengerin. Jadi kalau kalian mau Aisyah, kalian jangan lupa belajar, jangan main mulu. Jangan nongkrong terus. Betul. Oke lanjut. Sekarang gantian yang pengen nanya ya. Oke, silakan. Kan kakak pasti waktu mau menjelang PTN gitu pasti pernah merasa sulit gitu kan? Nah apa sih yang bikin kakak tuh jadi semangat lagi, jadi pengen belajar lagi? Pasti kamu pernah kan kayak mau nyerah, kayak capek, kayak pengen nyerah aja gitu. Gimana nih caranya biar semangat lagi kak? Oke, mungkin fase-fase itu juga pasti dialami sama semua orang gitu ya. Khususnya para pejuang PTN dari materinya sulit, TO nilainya gak naik-naik. Nah, yang mungkin membuatku kembali semangat untuk belajar adalah mengingat tujuanku. Mau apa sih aku setelah ini? Apa tujuanku? Apa cita-citaku? Apa yang ingin aku reach di masa depan? Kayak gitu yang tujuan. Dan stay sane aja sih, tetap berusaha sadar diri, waras gitu ya. Adalah dengan kalau misalnya capek kerja, istirahat. Gak apa-apa banget istirahat, kayak main sama teman, nongkrong. Dan jangan lupa juga untuk berbagi dengan orang-orang sekitar. Maksudnya tidak memendam hal-hal yang membuat kita capek itu sendiri, itu malah bikin kita tambah capek kan. Terus kalau mau lanjut belajar lagi, gimana caranya aku bisa ciptakan lingkungan belajarku yang kondusif. Sesederhana bersihin meja belajar itu bikin aku semangat belajar daripada ngeliat meja belajar yang berantakan gitu ya. Males banget gitu kan, kayak gitu. Dan kalau target aku udah ada yang tercapai nih, aku kasih self reward aja sedikit-sedikit, kayak entah GoFood atau beli makeup gitu kan, ya kayak gitu sih. Dan pokoknya selalu berdoa dan minta dukungan orang tua juga. Berarti nggak boleh juga kan kak kayak merasa harus belajar terus, tapi harus sosialisasi juga kan? Harus healing gitu ya. Healing benar banget. Karena kalau healing sukanya ngapain? Healing. Iya, kakak. Karena aku anak Depok ya, jadi ya paling mana sih? Margo kan sih? Iya sih, sama. Iya sih. Jadi mau ada apa lagi selain Margo? Iya. Sebenarnya banyak sih. Iya banyak, tapi yang kayak paling Margo gitu. Margo gitu. Itu ada feeling banget sih buat aku. Betul. Kita masuk ke fun question lagi. Nah, jadi kak selama di kuliah boleh ceritain nggak sih momen-momen unik yang belum pernah dialami sebelumnya? Momen itu bisa kayak mengagumkan atau nyeleneh gitu sama di Apa sih beda banget kan SMA Beda sama banget. kuliah? Oke, mungkin sebetulnya aku nggak ngerasain yang bener-bener beda banget sama zaman-zaman sekolah. Cuma mungkin dari segi budaya kali ya. Di SMA kan kita punya seragam, pakai seragam udah di setiap hari. Kalau di kuliah kan kita bajunya bebas nih setiap hari. Kita yang Sempet bingung-bingung outfit ya kak? itu dia, aku kayak ngerasa kayak aduh pakai baju. Kalau udah dipakai tuh kayaknya udah nggak boleh dipakai lagi gitu rasanya. Cewek banget. Cewek Kalau aku banget. anaknya saya semua ya. Oh my god. Banget. Bener banget. Rasanya kayak fashion show tiap hari ngeliat teman-teman tuh. Terus karena kita istilahnya udah lebih bebas juga. Terus gimana caranya biar dulu kita presentable juga adalah dengan makeup. Kan cewek ini cewek-cewek ya, kita yang ngerti cewek. Dengan yang suka makeup, dandan kayak gitu tuh bisa lebih bebas tuh di kuliah. Gitu. Terus apa ya? Oh, pembelajarannya. Mungkin kalau di SMA tuh kita kayak lebih diasuh oleh guru gitu, pembelajaran matematikanya. Sedangkan kalau di kuliah tuh kita lebih ke student centered learning, jadi semuanya berpusat pada kita. Kita tuh yang nyari materi, kita juga yang mempresentasikan. Jadi kalau kalian tahu, hampir 70%, 80% kuliah itu kita mempresentasikan materi. Jadi dokter ya, dosen ya berarti. Jadi dosen itu hanya mengklarifikasi apa yang sudah kita presentasikan. Tapi nggak hanya itu, tapi ada juga kok dosen yang memang menyampaikan materi dari awal sampai akhir. Cuma memang kebanyakan itu berpusat pada kita sebagai mahasiswa.
Waktu SMA pasti pernah ngerasakan kayak SMA tuh lagi masa-masanya mau main sama teman, mau nongkrong terus. Nah kakak tuh gimana caranya biar ngebalance, biar kayak biar balance antara belajar sama nongkrong? Soalnya itu salah satu tantangan juga kan, kita pengennya main mulu tapi banget, tapi aduh harus belajar juga nih, gitu. Ya. Oke, betul. Jadi emang sih rasanya SMA tuh main main kan, gak cuma belajar ya kan. Di sini juga kayak gitu kok, aku juga masih mau main banget. Cuma gimana caranya biar balance adalah kalian tahu lah ya, kita harus tahu prioritas kita apa yang harus kita lakukan, terus di manage waktunya sesuai prioritas dan kemampuan kita juga. Lalu kalau bisa sih kita hindari prokrastinasi atau kita hindari nunda-nunda ya kan? Jadi kalau pekerjaan udah selesai kan enak ya, kalau kita mau healing, kita mau main-main kan jadi lebih tenang, lebih balance juga tuh sama kewajiban-kewajiban kita yang lain. Jangan lupa istirahat. Kalau misalnya kita kebanyakan main, kebanyakan belajar, tapi nggak istirahat kan nggak balance juga kan. Nggak boleh juga yang berlebihan ya. Betul. Nggak baik. Kita istirahat. Nah, jadi intinya jangan suka nunda-nunda, sama ingat tahu batasannya gitu. Ingat waktu. Nah, jadi Kak, untuk masuk PTN impian kakak nih kan udah pasti nggak mudah kan. Nah, apalagi lawannya satu Indonesia nih. Jadi apa aja sih usaha yang kakak lakuin buat dapetin PTN dan jurusan impian kakak gitu? Oke, mungkin dari hulunya dulu nih, dari apa sih jurusan yang mau kita masukin. Kita harus udah tahu nih dari SMA apa aja sih minat kita suka belajar apa. Nah dari situ kita bisa mulai menentukan jurusan apa yang ingin kita masukin. Jangan sampai kita hilang arah, terus pas udah masuk kok kayaknya gue kecemplung nih, terus udah sulit buat keluar lagi, terus harus ujian lagi. Itu kalau bisa kita hindari. Jadi memang benar-benar tahu apa yang kita mau kayak gitu. Habis itu kita usahakan gimana caranya kita bisa masuk ke PTN impian kita kan. Adalah pertama dengan belajar, usahakan maksimalin rapat di SMA, kita usahakan SNBP dan PPKB itu. Nah, kalau di UI ya, kalau di univ lain juga ya kayak gitu lah sama apa. Dan kalau memang belum rezeki ya udah kita usahakan juga untuk bisa masuk ke jalur SNBP dan tes lainnya. Kayak gitu sih, dan itu semua kita lalui lagi-lagi dengan belajar, usaha, berdoa, minta doa orang tua, minta doa teman-teman. Kita kan nggak tahu ya doa mana yang akan Tuhan kabulkan gitu kan. Jadi mungkin ya semakin banyak yang berdoa atas sama kita, yang mendoakan kita, akan semakin banyak juga chance kita untuk bisa kabulkan juga kan. Iya, soalnya katanya kalau doa kita diaminin sama 40 orang, iya itu bakal iya mungkin kan. Ya kayak gitu, jangan lupa berdoa, usaha, belajar. Terakhir, tawakal. Kita serahkan semuanya kepada yang dia. Kita hanya bisa menerima dan menjalaninya. Tapi ini udah salah ada nah gitu ya. Oke, kalau pelajaran itu pasti ada yang nggak suka kan? Nah, kalau mau masuk farmasi itu berarti IPA ya? Betul. Nah, ada nggak sih Kak yang kayak mata pelajaran yang kakak nggak suka dan nggak suka? Terus kayak kenapa kakak nggak suka dan suka? Oke, ini di SMA berarti mata pelajaran SMA. Yang kuliah juga boleh. Yang kuliah juga boleh. Favorit boleh. Oke. SMA dulu berarti ya. Yang aku suka itu adalah kayak sekali PHDD seumur hidup PHDD gak sih? Itu gimana cara? Wah, banget itu HP rame banget sampai nge-lag. Itu istilahnya saudara asuh, kakak asuh, adik asuh gitu. Kelamin, jangan lupa. Dan kalian harus ingat kalau bukan kalian yang menjemput mimpi kalian, siapa lagi yang akan mengejar dan menjemputnya.